Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaesi. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan NIM 210636 kelas RA2B. Dosen pengampu Bapak Fadlizil Ikrom. Kembali lagi bersama saya di sini Junaesi. Di video kali ini saya akan membahas dua mata kuliah. Yang pertama, strategi pembelajaran DSD, dan yang kedua, landasan pendidikan. Nah, di bagian strategi pembelajaran DSD, saya mengambil dari model-model pembelajaran dan rumpun model pembelajaran. Model belajar dibagi menjadi 4 bagian, yaitu model belajar yang dapat membantu dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, belajar komuratif. Belajar komuratif bukan sekedar bekerja sama antara siswa dalam suatu kelompok, bisa, tetapi suatu kegiatan belajar dikatakan kolaboratif apabila dua belajar kuantum. Nah, model belajar ini muncul untuk menanggulangi masalah yang paling sungkar di sekolah, yaitu kebosanan. Istilah kuantum secara harfiah berarti sesuatu kualitas. Belajar kuantum merupakan seperangkat model dan falsafah belajar. 3. Belajar kooperatif. Belajar kooperatif berarti bersama untuk menyelesaikan suatu tujuan. Belajar kumulatif adalah pembelajaran yang menggunakan akan kelompok kecil, sehingga siswa belajar bersama untuk memaksimalkan kegiatan belajarnya sendiri dan juga anggota yang lain. 4. Belajar tematik. Nah, belajar tematik didefinisikan sebagai suatu kegiatan belajar yang direncanakan sekitar ide pokok tema dan melibatkan beberapa bidang studi yang berkaitan dengan tema. 2. Rumpun model mengajar. Nah, rumpun model mengajar dibagi lagi menjadi 2, yaitu rumpun model sosial dan rumpun model pemrosesan informasi. Nah, menurut para ahli mendefinisikan rumpun model sosial. Menurut George dan Will 2000 menyatakan bahwa model sosial direncanakan untuk menilai keberhasilan dan tujuan akademis, termasuk studi tentang sosial kebijakan publik dan memecahkan masalah. Rumpun model pemrosesan informasi. Rumpun model pemrosesan informasi. Nah, model pemrosesan informasi menekankan pada cara meningkatkan pembawaan seseorang memahami dunia dengan memperoleh dan mengorganisasikan data, memahami masalah dan mencari pemecahan, serta mengembangkan konsep-konsep dan bahasa untuk menyampaikannya. Nah, mungkin dari strategi pembelajaran cuma sampai di situ. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang landasan pendidikan. Nah, di mata kuliah landasan pendidikan, saya mengambil landasan sosiologi pendidikan. Nah, dasar sosiologi pendidikan dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan sosial dalam pendidikan. Yang kedua, pendidikan dan masyarakat. Yang ketiga, kebudayaan dan pendidikan. Yang keempat, konflik budaya dan pendidikan. Nah, pendekatan sosial dalam pendidikan, lembaga pendidikan tidak pernah berada di dalam hambatan sosial. Lembaga pendidikan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. Pendekatan sosiologi merupakan suatu kajian yang berupa menelaah dan menganalisis peristiwa-peristiwa tersebut dengan cara mengorganisir faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendidikan dan kelembagaannya secara sistematis. Tekanan kajiannya
terutama terletak pada bentuk dan fungsi lembaga di masyarakat dan hubungannya dalam lembaga pendidikan. Yang kedua, pendidikan dan masyarakat. Dilihat dari kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Fungsi utama pendidikan sebagai alat pengeliharaan, pengembangan kebudayaan. Kemampuan seseorang untuk belajar mengorganisir sesuatu dalam bentuk simbol, mengomunikasikan pengetahuan kepada orang lain, dan berperilaku yang dihasilkan dari belajar ataupun berdasarkan pengetahuan merupakan sumber fenomena kebudayaan. Beberapa kebudayaan dan peradaban yang didasari oleh kebudayaan tentu bergantungan pada kemampuan peradaban untuk mengakumulasikan dan mengekspresikan belajarnya secara simiotis dan sistem kognitif. 3. Kebudayaan dan pendidikan. Nah, sebagai telah dijelaskan bahwa kebudayaan itu mencakup tata nilai, kepercayaan dan norma-norma yang berlaku dan diwariskan oleh masyarakat dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Bagi masyarakat atau bangsa yang terdiri dari banyaknya suku dan masing-masing memiliki kebudayaannya sendiri-sendiri, mereka juga memiliki pola akumulasi dan eksklusif. Akulturasi merupakan proses menjadi individu agar sanggup menyelesaikan diri dengan lingkungannya. Sementara itu, akulturasi itu merupakan proses penerimaan unsur budaya asing tanpa menyebabkan hilangnya identitas kebudayaan sendiri. 4. Konflik budaya dalam pendidikan. Nah, di negara yang terdiri dari banyaknya suku dan rasa, ketidakberuntungan itu biasanya menimpa penduduk mayoritas yang sering tidak berhasil dalam memperoleh kehidupan di lingkungan masyarakat mayoritas. Ketidakberuntungannya itu juga menimpa pada berbagai golongan. Misalnya, 1. Masyarakat yang hidup di daerah terasing. 2. Kelompok keagamaannya yang menutup diri dari arus modernisasi. 3. Kelompok yang tidak mampu berkomunikasi dengan kelompok lain. Adanya masalah bahasa. 4. Kelompok yang mengalami kelainan fisik ataupun mental. Dan yang kelima, kelompok wanita yang karena naluri dan kondisi alamiahnya. Kebudayaan manakah yang tidak menggantungkan bagi peserta didik dalam lembaga pendidikan? Biasanya adalah mereka yang berasal dari orang tua yang memiliki latar belakang akademis rendah, dan rendahnya latar belakang akademis itu sebagai kondisi dan kelas sosial yang lebih rendah. Walaupun orang tua mereka memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya untuk melanjutkan sekolahnya, kenyataannya orang tua tidak mampu membantu belajar anaknya di rumah karena budaya di sekolah berbeda dengan budaya yang berlaku di rumah. Nah, konflik budaya dalam pendidikan dibagi lagi menjadi 2 loh. Nah, yang pertama, ketidakseimbungan budaya, dan yang kedua, perubahan budaya. Nah, yang satunya, keterseimbangan kebudayaan. Hal yang paling mempengaruhi terjadinya keterseimbangan budaya pada anak-anak karena terpisahnya keluarga dengan masyarakat luas. Anak-anak, terutama yang hidup di perkotaan, sampai masuk sekolah harus tinggal di dalam keluarganya karena lingkungan yang menuntut untuk itu. Ketidakseimbungan budaya yang terjadi antara anak-anak dengan orang tuanya memberikan implikasi
agar lembaga pendidikan sekolah melakukan tindakan. 1. Mengajak peserta didik untuk mempelajari mempelajari masalah-masalah yang masih hangat dan benar-benar terjadi di dalam masyarakat. Pendidikan hendaknya mengajarkan masalah-masalah kemasyarakatan dengan cara mengajak peserta didik berdialog langsung dengan para tokoh masyarakat, misalnya ustadz, kiai, petani yang berhasil pekerja sosial. Nah, 3. Merangsang peserta didik untuk berani menemukan pendapatnya secara bertanggung jawab dan mengajak kepentingan pendidikan dan menganjurkan peserta didik untuk menjadi anggota kelompok-kelompok sosial sehingga akan memberikan pengalaman yang kaya kepada peserta didik tentang kehidupan masyarakat. Perubahan kebudayaan dapat terjadi setidaknya melalui 3 bentuk, yaitu kebiasaan baru yang diciptakan atau ditemukan di dalam kebudayaan itu sendiri. 2. Kebiasaan yang ada mungkin dimodifikasi untuk disesuaikan dengan keadaan lingkungan baru. Nah, 3. Kebiasaan yang mungkin dipinjam atau berasal dari kebudayaan lain. Perubahan kebudayaan memerlukan perubahan pikiran dan tindakan setiap orang. Apabila negara mengubah kebudayaan itu berarti kehidupan warganya harus berubah sesuai dengan kehidupan negara. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.